Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati hadir di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai salah satu tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Menggunakan mobil MPV hitam, Putri Chandrawati bersama kuasa hukumnya tiba di Bareskrim Polri pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi Putri tidak langsung turun dari kendaraannya. Tidak lama berselang, tampak kuasa hukumnya Arman Hanis memasuki ruang pemeriksaan kesehatan. Arman mengatakan Putri tengah berada di sana. Meski awak media tidak melihat ada Putri di ruangan ini. Arman memastikan kliennya secara fisik dalam kondisi sehat. Hari ini memang jadwal pemeriksaan Ibu PC atau klien kami. Saat ini Ibu PC sedang dalam pemeriksaan kesehatan dulu. Jadi Ibu PC akan diperiksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan BAP oleh penyidik. Ya. Setelah pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Mohon rekan-rekan media sabar menunggu ya. Oke. Saat ini Bu PC di mana, Pak? Kan saya udah jelasin. Sudah di dalam ya? Oke. Terima kasih ya. Beberapa saat setelah Putri Chandrawati hadir di Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan kediaman pribadi Putri dan Ferdy Sambo, kedatangan karangan bunga. Karangan bunga datang ke lokasi kediaman Ferdy Sambo di Jalan Saguling Duren 3, Jakarta Selatan, sekitar jam 11 waktu setempat. Dari keterangan di karangan bunga tertulis pengirim adalah Penturi Family. Belum jelas siapa yang mengirim karangan bunga ke rumah pribadi Ferdy Sambo. Hanya saja karangan berisi ucapan terima kasih kepada Ferdy Sambo yang telah menjaga harkat martabat dan marwah keluarga, serta ucapan dukungan kepada mantan Kadif Propam Mabes Polri ini. Sementara itu meski sudah mengaku menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dan dinyatakan melanggar kode etik dengan proses sidang hingga 18 jam, Ferdy Sambo mengajukan banding atas pemberhentian tidak dengan hormat oleh Komisi Kode Etik Polri. Usaha menolak dipecat tidak hormat ini pun sudah dilakukan sejak Sambo mengirimkan surat pengunduran diri. Dan berikut kita saksikan laporan khas redaksi. Sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Tamat sudah karir Ferdy Sambo, otak pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Setelah sidang kode etik profesi Polri selama kurang lebih 18 jam, Sambo diberhentikan secara tidak hormat dan dinyatakan melanggar kode etik profesi kepolisian. Jenderal Bintang 2 ini pun juga dijatuhi sanksi administratif. Tidak terima dipecat tidak hormat, mantan Kadif Propam Polri ini pun mengajukan banding yang akan ditunggu selama 3 hari mendatang. Usaha Sambo untuk tidak dipecat secara tidak hormat sudah berjalan saat ia mengirimkan surat pengunduran diri pada 22 Agustus lalu. Ferdy Sambo berharap penyesalan dan permintaan maafnya itu dapat diterima secara terbuka. Ia berharap proses hukum yang saat ini ia jalani dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Meski begitu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan surat pengunduran diri itu tidak berpengaruh terhadap sidang etik Ferdy Sambo. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia KEPP, Irjen Ferdy Sambo kehilangan hak untuk mengundurkan diri dari Polri sebelum sidang etik. Sebelumnya, kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ferdy Sambo telah mengaku menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022 lalu. Kepada Komnas HAM, Ferdy Sambo juga mengakui telah menjadi otak dari obstruction of justice, suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena menghalang-halangi atau merintangi proses hukum suatu perkara. Dalam kasus kematian Brigadir Yosua, mantan Kadif Propam Polri ini pun membuat alur skenario terjadi baku tembak dengan Baradae, mengubah TKP, dan melenyapkan sejumlah barang bukti.
Ferdi Sambo juga mengkondisikan sejumlah pihak untuk menjadi saksi sesuai alur yang direncanakan. Kalau yang menjadi otaknya ya sudah jelas saudara FS, dan dia mengakui memang saya yang buat skenario juga. Sebelum mereka bergerak dari rumah pribadi ke rumah dinas itu, dia memanggil satu persatu. Saudara Kuat dipanggil, saudara Riki dipanggil, saudara Baradae dipanggil. Dia bikin skenario dan dia katakan nanti kamu lakukan ini begitu. Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD juga menegaskan Sambo dan seluruh jaringannya telah membuat skenario untuk menutupi kejahatannya membunuh Brigadir Yosua. Saya pastikan dan saya buktikan bahwa Sambo dengan seluruh jaringannya itu memang membuat gerakan agar orang percaya, dan yang dihubungi itu satu Kompolnas, dua Komnas HAM, yang ketiga beberapa pemimpin redaksi. Di sisi lain, keluarga Yosua Huta Barat tetap meminta Mabes Polri untuk memberhentikan Ferdi Sambo tidak dengan hormat. Habis perwira ini dia. Pak Sambo tuh nggak perlu minta maaf kepada kami, mintanya kami dia dipecat secara tidak hormat. Dikutip dari cnnindonesia.com, sidang KKEP banding dilaksanakan dengan mekanisme memeriksa dan meneliti berkas banding. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada konferensi pers sidang etik Sambo menyebut, khusus untuk kasus Sambo, banding nantinya adalah keputusan final dan mengikat dan tidak ada upaya hukum lagi setelah itu. Tim Liputan CNN Indonesia.